sahabat, jumpa lagi bersama saya Panda di sini. Kali ini saya akan mereview untuk pertama kalinya sebuah center branded, yaitu salah satu produk atau brand dari Olight. Nah, seperti apakah spesifikasi senternya? Kita cek sama-sama ya sob. Kita langsung saja lanjut. Yap, ini dia senternya sob. Olight. Mari kita buka paket. Ini tuh dari Olightnya langsung yang ada di Semarang. Oke, masih segel ya sob ya. Ini aku tunjukin dulu, sekalian liatin harganya ya. Oke, sekarang kita buka aja. Aroma-aroma baru-barunya tuh sob. Cacang. Thank you. Ini versi chopper ya. SR 2 button 2 chopper. CU itu singkatannya chopper edition. Oke, dari bawah bukanya sob. Sorry. Tuh senternya. Jadi dia diplastikin rapat ya, dipres. Soalnya ini chopper bahannya, jadi harus dipres. Kalau enggak udara masuk, warnanya pasti akan cepat ini, cepat berubah. Oh ya, yang perlu kalian tahu, dalam waktu 3 bulan itu kalau bahan dari chopper itu cepet banget berubah. Bulan, 3 bulan pasti akan berubah warnanya. Udah. Saya rapiin dulu ya sob. Oke, lanjut. Itu dalamnya ada buku manual kayaknya. Oh, pouch. Ini talinya. Terus dapat pouch dan charger juga, dock chargernya. Ini nih yang spesial nih sob. Dock charger ini spesial, soalnya dia cepet banget isinya. Chargingnya. Oke, enak banget bahannya. Olight the best lah. Oke, apa lagi? Oke, dapat manual book. Oke, nih spesifikasinya sob ya. Coba kalian screenshot. Oke. Selebihnya biar orangnya yang punya center ini yang menggali lebih dalam tentang senternya sendiri. Oke, cukup sekian saja. Ya udah, saya bersihkan dulu ya sob ya. Kita lanjut ke part berikutnya. Lanjut. Yap. Oke deh, ini sob ya senternya.
sengaja saya belum buka supaya ininya nggak terlalu cepat ini kemakan angin. Nah di sini baru akan saya buka. Wow, gue suka banget nih chopper tuh idaman gue banget, soalnya chopper itu gimana ya, salah satu bahan yang paling aku suka. Ya udah, kalau ininya apa, dock chargingnya aku taruh sini karena sebentar kita juga sekalian akan ngetes fungsi dari dock charging tersebut. Oke sob, kita lanjut. Center ini tuh menggunakan atau masih terkategorikan S series ya, karena tipe edisi general use, dan ini menggunakan Luminous SST 40 atau SST 40 CW LED. Oke sob, terus juga memiliki 6 mode operation ya, dengan tombol di samping sini. Oke, dan mempunyai light output itu antara 0,5 terus 15 terus 120 terus 400 dan terakhir di turbonya 1150 lumens ya sob, dengan running time-nya itu yang pertama itu 0,5 mencapai 60 hari, terus yang kedua itu 15 lumennya itu bisa mencapai 100 jam, terus yang ketiga itu 120 lumennya itu mencapai 14 jam, dan keempat itu 400 lumennya itu bisa mencapai 4 jam, dan terakhir 1150 lumennya itu bisa mencapai 2 menitan terus ditambah 3,8 jam. Jadi 3,8 jamnya itu ada pada 400 lumennya kembali ya sob ya. Ya karena berpengaruhnya di safety device-nya, jadi dia kontrol temperaturnya begitu mencapai maksimum high outputnya, dia kan secara otomatis mereduce ya, jadi enggak, agar safety-nya tuh tetap ada buat center ini dan nggak cepat panas ya sob. Nah range-nya sendiri itu mencapai 135 meter. Ini belum saya tes sih apakah betul, tapi kalau menurut saya pribadi sih lumensnya ini yang saya cari di internet itu dia bisa mencapai 230 meter tapi hanya dalam 2 menit. Oke, nah nanti kembali lagi seperti itu, kembali ke 400 lumennya lagi 135 meter. Nah lanjut, intensity-nya itu 4600 candela, dan color temperaturnya itu 7500 Kelvin ya ini sob. Oke, terus dia center ini tuh mempunyai daya tahan impact resistnya itu 1,5 meter, terus menggunakan sertifikasi waterproofnya itu IPX8, benar-benar IPX8. Terus soalnya ini brand mahal sob, Olight gitu loh, dan baterai memakai 1 kali 18650. Dilihatin ini termasuk center pelit sob ya, safety-nya masih ada ya, ini aku buka. Kenapa aku bilang center pelit? Karena memang center pilnya itu pelit tuh. Oke sob ya, tuh
tuh jenis baterainya. Dan cara pemasangannya itu baterainya itu positifnya ke dalam ya. Nah, kita lanjut ke temperatur kontrolnya. Ini dia betul ada temperatur kontrol karena udah saya bahas sebelumnya. Terus charging type-nya yaitu menggunakan magnetic USB charge base ya, portable MCC 1 ampere kabel charging tuh, MCC 1 ampere. Oke. Terus apakah ini memiliki strobe? Ya, ada strobe-nya. Terus apakah memiliki SOS atau beacon? Nggak ada sob, hanya strobe aja. Nah, kita bahas masalah body. Bodinya ya udah jelas lah, udah kelihatan. Chopper, solid chopper, limited edition dengan dengan durability klasik seperti ini. Karena kalau dibandingin ada dua faktor yang membedakan model S-Baton 2CU nya ini, S2R nya dengan tipe biasa. Kalau tipe biasa itu menggunakan bodinya itu terbuat dari 6061 T6 aluminium alloy. Kalau ini special editionnya solid chopper. Nah, terus kita lihat ke lens atau reflektornya ini. Ini menggunakan TIR reflektor. Oke. Dan beratnya sekitar 165 gram. Beda dengan, nah kan saya sebutkan ada dua perbedaan. Nah, perbedaannya juga di berat ini karena ini menggunakan chopper dan yang tipe biasanya itu menggunakan aluminium alloy. Jadi tipe biasanya itu hanya mempunyai berat 98,5 gram. So, kita lanjut ke size nya. Center ini panjangnya sama ya dengan yang tipe biasanya, 100 mm. Oke. Dengan diameter bodinya ini 23 mm dan bodi diameter kepalanya ini sama 23 mm. So, oke. Kita lanjut little test ya sob ya. Lanjut, baterainya udah terpasang ya sob ya. Oh ya, tadi kalau misalnya masalah spesifikasinya akan saya sediakan di kolom deskripsi ya, beserta link pembeliannya. Nah, untuk mode pertama ini dia 0,5 lumen. Oke. Nah, ini mode keduanya agak terang sedikit. Mode ketiga 120 lumen. Mode keempat 400. Nah, ini mode turbo 1150 lumen. Nah, untuk turbo modenya klik 2 kali. Oke. Oke. Terus untuk strobonya, karena dia tidak memiliki beacon atau SOS, klik 3 kali. Tuh, sob. Oke. Oke ya. Tuh ya sob ya, kalian lihat sendiri kan. Tuh. Udah mulai berubah tampilannya karena panas tadi. Enggak panas sih, cuman mungkin panas yang mempengaruhi perubahan warna pada body center ini, karena ya bahan dasarnya kan copper. Jadi tuh kan. Jadi perhatikan di sini dengan yang ini beda. Tuh. Kan di sini agak hitam, sini masih kinclong. Kita lanjut tes charging.
sini, jadi sini hijau ya, hijau. Sebenarnya senter ini harus dicas sebelum pemakaian, jadi karena ini buat review jadi saya gunain dulu, habis itu dicas. Sebenarnya menurut buku manualnya dicas dulu baru digunain. Nah jadi sini warna merah, ntar kalau dia penuh dia akan warna hijau, seperti hijau seperti ini kalau dicabut hijau. Oke, ini clear. Kita lanjut ke sob ya. Soalnya jadi saya akan cas dulu baterai ini sampai penuh, jadi buat kita akan menuju ke tes malam harinya saya. Oke, lanjut. Tunggu dulu sebentar sob. Ada yang mau saya klarifikasi, yaitu kekurangan dari senter ini. Itu kenapa saya bilang katakan senter pelit, karena senter ini nggak bisa menggunakan baterai 18650 sembarangan ya sob ya. Contoh saya akan buat nih ya. Soalnya dia berbeda, makanya saya katakan senter pelit sob. Nih 18650 biar kalian percaya. Karena emang senter ini dirancang harus menggunakan baterainya dari produk Olight sob ya. Oke, penuh loh. Saya ngecas ini penuh semuanya. Kita coba, ini kan Samsung, kita coba LG. Tuh kan, benar. Ya udah kita lanjut aja ya sob ya, yang ke naik tesnya. Oke, lanjut. Oke sob, ini senternya Olight S2R button tool Chopper limited edition. Kita tes strobonya. Oke, kita masuk ke mode pertama. Ini mode pertama 0, oke, mode pertama nggak begitu kelihatannya sob ya, nggak ada, hanya jarak dekat doang. Oke, kedua sana tuh jaraknya sekitar 30 meter. Ini mode kedua ya sob ya. Nggak dapet, masih nggak dapet. Masuk mode ketiga. Oke, dapet. Oke, sana dapat ya.
di gedung yang di sana tuh dapat 75 meter ke depan. Sekolah belum dapat. Kita coba masuk ke mode ya. Ini mode keempat apa turbonya ya? Jelas banget nih sob. Ini mungkin dapat. Ya, dapat. Sekolah juga dapat. Kalian perhatikan nggak? Tuh sekolahnya tuh. Oke. Kita masuk ke mode turbo, kita masuk. Nah, ini mode turbo sob. Keren. Tuh jelas banget kan. Dia double klik ya sob kalau pengen tes mode turbonya. Bisa bertahan hingga 2 menit. Setelah itu dia akan menurun karena panas, overheat. Jadi safety-nya buat memaksa senter ini untuk menurunkan tingkat lumennya ke 400 lumen. Oke sob, sekian dulu dari saya untuk senter yang satu ini. Olight spesial banget. Yap, bagaimana menurut kalian sob tentang senter ini? Di sini kalian lihat sendiri, warnanya sudah berubah, ya kan? Tuh warnanya udah mulai pudar karena senter ini dari tembaga. Jadi kesimpulan saya pribadi yang sejujurnya tentang senter ini yaitu kita bahas masalah minusnya dulu ya, karena kemarin saya unboxing, ini baru kemarin loh saya unboxing, warnanya masih cerah, sekarang udah agak ke pudar gitu. Nah karena berhubungan dengan warna ya, saya bahas kekurangannya. Itu pertama ya warna dulu deh. Warna bodi ini bisa berubah karena terbuat dari tembaga ya sob ya. Terus yang kedua itu harganya mahal untuk senter ukuran seperti ini dengan lumen yang rendah sekitar 1150 menurut klaim dari Olight. Itu mahal menurut saya ya sob ya, dibandingkan senter-senter lain. Ada contohnya misalnya itu Nightcore konsep 1 itu harganya sekitar 600 ribuan atau 700. Itu masih menjadi opsi pilihan sih sebenarnya menurut saya kalau untuk senter-senter branded seperti Olight. Nah kita masuk kekurangan yang ketiga ya, yaitu aksesoris yang ditunjang oleh saat produksi senter seri chopper ini itu kurang. Saya ibaratnya itu lebih milih apabila Olight memberikan lagi ekstra aksesoris seperti ini ya sob ya. Coba ditambahin seperti karet ini buat senter ini, setidaknya yang ukuran kecil lah. Nah seandainya dia dapat aksesoris seperti itu mungkin lebih worth it ya. Dengan harga 1.500.000 itu mungkin cocok lah dengan senter ini setidaknya.
menurut saya pribadi sih. Terus kita bahas masalah kelebihannya ya tadi itu terbuat dari chopper. Nah, saya kasih gambaran lagi ya sob ya. Chopper itu kenapa bisa chopper bagus? Karena dia ini tahan terhadap suhu panas. Ketika center overheat, kelebihannya di situ ya sob. Jadi yang pertama itu, yang pemegang peringkat pertama untuk menahan panas yaitu silver, terus kedua ini copper, terus ketiga aluminium, emas, aluminium, terus yang terakhir titanium yang paling rendah. Nah, untuk kelebihan selanjutnya yaitu di sini sob. Itulah kenapa saya bilang build quality center ini tuh sangat keren, karena jarang-jarang ada perusahaan center yang kombinasikan tembaga dengan magnet di dalamnya. Contoh ya, dan ini magnetnya kuat banget tuh sob. Tuh. Oke. Nah gitu sob. Terus yang ketiga, center ini itu memiliki kelebihan yaitu hand gripnya ini. Jadi enak begitu digenggam tuh enak. Ini hand grip. Nah, ketika kamu putar baterai, tuh ada suara seperti ini. Nah, itu karena dia menyentuh hand gripnya ini, jadi menghasilkan bunyi ketika holdernya ini, pengaitnya ini bersentuhan dengan bodi. Oke sob ya. Nah, bagaimana menurut kalian sob tentang center satu ini? Silahkan komen di bawah dan juga subscribe channel ini, serta like video ini jika kalian suka, atau dislike video ini jika kalian tidak suka. Oke, itulah tadi review dari saya. Saya ucapkan maaf apabila ada kata yang salah atau tidak tepat dari penjelasan saya di dalam video ini, karena di sini saya bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Sekian dari saya dan terima kasih telah menonton. Akhir kata saya pamit undur diri dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Sorry ass DJ.